Jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Acer umumkan perluasan pabrik kini 10.000 meter persegi dan dilengkapi AI. Acer baru saja mengundang media untuk berkunjung ke Acer Manufacture Indonesia atau AMI, pabrik perakitan produk Acer yang berlokasi di Marunda, Bekasi. Setelah 12 tahun beroperasi, pabrik ini mengumumkan perluasan menjadi sebesar 10.000 meter persegi, dari sebelumnya 600.000 unit per tahun menjadi 1,2 juta unit per tahun. Perluasan ini mencakup total 9 lini produksi. Penggunaan teknologi AI di ruangan conveyor line menghadirkan efisiensi tinggi dalam setiap proses produksi di Acer Manufacturing Indonesia. Berbagai kategori perangkat diproduksi, termasuk laptop, Chromebook Acer, desktop, mini PC, desktop all-in-one, monitor, proyektor, server, dan interaktif flat panel atau IFP. Dengan perakitan produk di dalam negeri ini, Acer berhasil memenuhi persyaratan TKDN hingga lebih dari 40%. Menariknya, adopsi AI ini tidak berdampak pada pengurangan pekerja. Bahkan penyerapan tenaga kerja meningkat hingga 30-40%. Presiden Direktur Acer Indonesia menyatakan langkah ekspansi AMI ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menghadirkan rangkaian perangkat teknologi yang memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Kami berharap melalui AMI, perusahaan dapat menjadi bagian dalam penguatan perekonomian dan pertumbuhan industri teknologi di tanah air. Apple dekati Sony untuk hadirkan dukungan kontroler VR ke Vision Pro. Apple juga disebut berusaha mendekati pengembang game pihak ketiga agar membawa lebih banyak game ke platform extended reality mereka itu. Vision Pro sendiri memang sudah mendukung kontroler tradisional seperti Xbox dan PS5. Namun kontroler tersebut tidak dioptimalkan untuk pengalaman virtual reality karena tidak adanya sensor 6DOF untuk kontrol VR yang presisi. Selain dari Sony, Apple juga dilaporkan ingin menghadirkan dukungan kontroler khusus VR dari pihak ketiga. Lewat berbagai upaya ini, Apple terlihat jelas berusaha memperkuat posisi Vision Pro untuk segmen gaming di masa mendatang. Vision Pro sendiri mencatat penjualan yang cukup baik meskipun masih jauh di bawah harapan Apple. Vision Pro diyakini telah dijual sekitar 370.000 unit dalam 3 kuartal pertama penjualannya. Meski begitu, Apple khawatir soal bagaimana orang-orang yang sudah memilikinya tidak cukup sering memakainya. Karena itulah mereka merasa perlu untuk mengembangkan lebih jauh opsi konten yang ada di dalamnya, salah satunya lewat game. Gimana nih tanggapan kalian? Kira-kira bakal berhasil nggak ya rencana Apple ini? Serangan spyware Pegasus, perangkat iOS juga bisa kena. iVerify, sebuah perusahaan keamanan cyber, baru saja mengungkapkan bahwa spyware Pegasus berhasil menyusup ke berbagai perangkat iOS. Dalam investigasinya, dengan 2.500 perangkat, ditemukan 7 kasus di berbagai versi iOS, mulai dari iOS 14 hingga 16.6. Walaupun angkanya kecil, namun ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar kebal dari serangan cyber. Biasanya, spyware Pegasus ini menyerang target spesifik, seperti jurnalis atau aktivis. Namun menurut CEO iVerify Rocky Cole, korban kali ini jadi jauh lebih beragam, mulai dari pengusaha, pejabat pemerintah, hingga pemimpin bisnis. Jadi serangannya ini makin meluas dan menyerupai ancaman tingkat lanjut yang berbahaya. Sekedar informasi, spyware buatan NSO Group ini mampu mengambil kendali penuh perangkat target seperti membaca pesan, email, melihat foto, hingga log panggilan. Menariknya lagi, ia dapat melakukan serangan zero click, bisa menginfeksi secara langsung tanpa ada interaksi apapun sebelumnya. Jadi bukan karena asal klik link seperti yang sering terjadi. Temuan ini menjadi pengingat bahwa perangkat dengan reputasi keamanan tinggi seperti iOS pun tidak sepenuhnya aman. HyperOS Xiaomi bakal terhubung ke ekosistem Apple. Ya, Xiaomi kabarnya tengah berupaya membuat HyperOS menjadi kompatibel dengan produk Apple, seperti Apple Watch dan AirPods. Berdasarkan laporan dari Leaker Digital Chat Station, disebutkan jika langkah ini jadi lebih masuk akal sekarang, terutama karena tekanan global yang memaksa Apple untuk lebih membuka ekosistemnya, dan Xiaomi tampaknya siap mengambil peluang besar ini. Tak hanya itu, mereka juga baru saja memperkenalkan Vela, software open source yang dapat meningkatkan kompatibilitas perangkat IoT. Dengan begitu, ada kemungkinan perangkat Apple akan dapat berfungsi layaknya gadget dari Xiaomi secara seamless dan juga mudah dioperasikan. Selain itu, HyperOS kini juga mendukung fitur Link to Windows, yang berarti dapat menjawab panggilan, mencari file dari perangkat mereka, hingga memproyeksikan layar langsung ke PC. Jadi, integrasi ini bukan hanya untuk perangkat Apple, tetapi juga untuk ekosistem yang lebih luas. Langkah ini jelas menjadi strategi besar Xiaomi untuk memperluas daya tarik ekosistemnya. Wah, kira-kira gimana nih menurut kalian jika ambisi ini benar-benar terwujud? Peneliti kembangan Raven, drone yang terinspirasi burung gagak. Para peneliti dari École Polytechnique Fédérale de Lausanne atau EPFL telah menciptakan drone unik bernama Raven, singkatan dari Robotic Avian Inspired Vehicle for Multiple Environments. Menariknya, tak hanya bisa terbang, drone ini juga bisa berjalan, melompat di tempat, bahkan melompat untuk lepas landas. Jadi sesuai namanya, drone ini terinspirasi dari burung gagak. Lalu jika dibandingkan drone tradisional, Raven lebih gesit dan bisa menghadapi medan yang sulit, seperti melintasi celah atau lepas landas dari tempat sempit yang merupakan tantangan besar bagi drone konvensional. Rahasianya bisa bergerak seperti itu ada di desain kakinya. Dalam menciptakan kaki tersebut, tim yang dipimpin oleh Dario Floriano ini bekerjasama dengan ahli dari Biorobotics Lab dan Neuromechanics Lab. Mereka menciptakan kaki yang meniru struktur tendon dan otot burung dan berat hanya 0,62 kg. Hasilnya, drone ini bisa berjalan di medan kasar, melompati ke posisi strategis, dan melesat ke udara dengan mulus. Menurut Floriano, Raven ini menjadi langkah besar dalam pengembangan robot terbang yang lebih gesit dan hemat energi, berkat desain yang terinspirasi langsung dari alam. Dengan kemampuan uniknya, Raven bisa membawa teknologi drone ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus membawa peluang baru untuk eksplorasi dan inovasi.
XL Axiata dan Smartfren merger jadi XL Smart. XL Axiata, Smartfren, dan Smarttel resmi bergabung menjadi sebuah perusahaan baru, yakni PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk, dengan nilai gabungan mencapai 104 triliun rupiah atau sekitar 6,5 miliar US dollar. Menurut Dian Siswarini, CEO XL Axiata, merger ini adalah tentang menciptakan dampak nyata. Mergernya perusahaan-perusahaan ini diharapkan bakal menghadirkan internet yang lebih cepat, sinyal yang lebih kuat di pelosok, dan layanan yang lebih terjangkau. Bagi pelanggan, mereka akan menikmati koneksi cepat, jangkauan layanan lebih luas, dan produk-produk inovatif yang lebih terjangkau. Namun bukan hanya pelanggan yang diuntungkan, karyawan juga mendapatkan peluang besar karena XL Smart berkomitmen untuk membuka jalur karir baru dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan. Namun proses merger masih harus melewati beberapa tahap termasuk persetujuan regulator. Jika semua berjalan lancar, XL Smart akan resmi beroperasi pada paruh pertama 2025. Dengan penggabungan kekuatan 3 perusahaan besar, XL Smart bukan sekedar pemain baru, tapi juga simbol transformasi telekomunikasi Indonesia. Gimana nih tanggapan kalian? Semoga merger ini membawa banyak dampak positif ya. Infinix jual hair dryer. Ya, Infinix memperluas ekosistemnya ke segmen beauty tech dengan merilis hair dryer yang disebut dengan Infinix High Speed Hair Dryer di Indonesia. Dengan tagline 5 minutes dry it faster, hair dryer ini disebut mampu memberikan pengalaman pengeringan rambut yang cepat dan efisien tanpa mengorbankan kesehatan rambut. Untuk spesifikasinya, perangkat ini memiliki kecepatan motor hingga 115.000 rpm untuk mengeringan rambut ekstra cepat. Selain itu, ada juga teknologi yang diklaim mampu menghasilkan 200 juta ion per detik untuk menjaga kelembapan rambut. Kemudian ada 2 filter untuk menjaga kebersihan internal perangkat untuk kinerja optimal dalam penggunaan jangka panjang. Lalu di sini tersedia 12 mode pengaturan cerdas agar mampu memberikan pengeringan yang lebih fleksibel. Perangkat ini juga disebut mampu mengukur suhu secara real time untuk mencegah rambut menjadi panas dan rusak. Untuk desainnya sendiri terlihat elegan dan cantik, yang cocok untuk kaum hawa dan punya 3 opsi warna, pink, grey, dan blue. Terkait harga Infinix High Speed Hair Dryer ini dibanderol seharga Rp499.000 dan selama periode flash sale Desember 2024, hair dryer ini akan didiskon menjadi Rp449.000. Sharp Aquos R9 resmi hadir di Indonesia. Smartphone ini punya desain yang serba flat dengan ukuran yang cukup ringkas dan bobot ringan sekitar 195 gram. Meski demikian, smartphone ini telah mendapatkan sertifikasi MIL STD 810G dan IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan panel IXO OLED yang memiliki resolusi Full HD Plus dan refresh rate hingga 240 Hz melalui interpolasi. Untuk dapur pacunya, smartphone ini menggunakan SoC Snapdragon 7 Plus Gen 3. Sementara untuk baterainya punya kapasitas sebesar 5000 mAh. Untuk kamera, ada kamera utama 50,3 megapiksel dengan OIS yang punya sensor berukuran 1/1,55 inci, aperture f1,9, lensa Heika Hector, dan focal length setara 23 mm. Ada juga kamera ultrawide dengan sensor 50 megapiksel, aperture f2,2, focal length setara 12 mm, serta sudut pandang 122 derajat. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 50 megapiksel f2.2 dengan desain layar punch hole. Sharp Aquos R9 sudah dapat dibeli di Indonesia dengan harga Rp9.999.000 dan hanya tersedia satu konfigurasi yakni 12256GB. Kalian tertarik? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.